Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. By the way, pernah dengar nggak hadis barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Allah itu satu-satunya yang nggak mungkin ingkar janji sama kita. Ya dong, kan kita percaya, kecuali lu nggak percaya, itu mungkin beda kasus ya, itu urusan lo berarti. Nah gue mikir nih, ganti dari Allah itu kayaknya apa ya, gaji atau pekerjaan yang jauh lebih baik gitu dari yang aku tinggalin kan. Dulu kan mikirnya gitu tuh. Ternyata asumsiku itu tuh tidak sepenuhnya benar. Wait. Jangan emosi dulu saudara-saudara. Tunggu sampai episode kali ini kelar dan insya Allah di situ kita akan menemukan hikmahnya. Hai, kenalin aku Ria. Kalian lagi ada di podcast Self Healing. Berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Kebetulan kamu lagi ada di series The Taubat Adventure, yang mana ini adalah sharing pengalaman pribadiku, Taubat dari Lembaga Ribawi. Jadi aku berharap dengan sharingku kali ini, seenggaknya kamu gak akan ngerasa sendirian di jalan itu, oke? Tapi please, jangan suruh aku ngulang dari episode awal, karena ini udah sampai episode 5 nih, ya gak? Intinya nih ya, di episode sebelumnya kita udah sampai pada titik hijrah riba dengan tantangan keuangan ya. Apakah hijrah riba jadi miskin gitu kan judulnya. Intinya ya, kita tuh bakal dicuci dulu. Jadi setelah resign kita bakal dicuci, mengkonsumsi harta yang panas itu udah bertahun-tahun. Wajar dong kalau dicuci ya, nggak, udah ibarat kata kayak debu daki udah sampai tebel banget 5 cm. Kan susah juga kan, harus nyuci dulu. Memang sakit, tetapi ingat bahwa Allah gak pernah ninggalin kita di saat itu. Justru ketika itu, Allah itu berasa banget ada di dekat kita, di hati kita. Ketika dicuci tuh kita akan dilepaskan dari perasaan bergantung kepada penilaian manusia atau pengakuan manusia. Dan juga terlepas dari ketergantungan terhadap gaji atau juga harta. Nah, sesuai janjiku kemarin nih, episode ini bakal ngobrolin hal yang mungkin akan mind blowing banget. Hadiah dari hijrah itu sendiri. So, insya Allah ini akan lebih menenangkan kalian. Kurang lebih tuh 1,5 tahun aku dicuci. Dicuci itu artinya bukan kekurangan, tapi dijadikan cukup untuk hidup sehari-hari. Gak akan mungkin Allah coba kita atau uji kita melebihi dari kemampuan kamu. Dan gak mungkin Allah memiskinkan atau membangkrutkan kita. Enggak. Seriously. Kita akan tetap dicukupkan untuk hidup selama kita memang ditakdirkan untuk masih hidup di dunia ini. Misalkan kayak gak bisa beli skincare, gak pakai skincare, kan lo masih tetap bisa hidup. Lo gak bisa belanja online dari Shopee, kamu masih bisa hidup juga kan, masih bisa makan kan, gak bisa buka Instagram, gak bisa beli paket data, tuh masih bisa hidup gitu loh. Karena memang dalam kondisi kayak gitu tuh kayak cuman ada Allah di hati lo. Kalau misalkan lo hilangin Allah, bisa-bisa kamu hilang akal sehatnya. Gak ada yang nguatin, beneran. Itu sampai otak tuh udah macet gitu loh. Gak bisa diajak kompromi kalau bukan karena yakin bahwa tenang, Allah pasti bantu gitu loh. Allah pasti bantu. Tapi kalau boleh jujur, gue tuh pernah marah sama Allah sampai keluar kalimat gini, ya Allah, sebenarnya apa sih yang kau mau? Aku udah resign nih sesuai dengan perintah engkau. Itu kenapa rasanya susah banget? Jadi waktu itu aku masih fokus bahwa uang adalah solusi dan solusi adalah uang. Dan itu sebenarnya tujuan dari pencucian itu adalah itu, terlepas dari keterikatan itu, keterikatan dari pengakuan manusia atau penilaian manusia, dan juga keterikatan terhadap harta atau uang. Jadi hilangkan semua solusi sama dengan uang, solusi sama dengan bantuan manusia. Satu-satunya yang harus lu fokusin adalah Allah. Insya Allah setelah lu paham itu kehidupan akan lebih enteng, solusi mulai kelihatan. Serius, cuma dulu kan gak ada yang ngasih tahu ya. Ya nyari-nyari sendiri gitu loh. Nyari hikmahnya sendiri. Jadi berasa berat aja waktu itu. Aku langsung istighfar, gak berapa lama. Karena, kok gak sopan banget ya aku sama Allah. Aku pun gak mungkin ngomong kayak gitu di depan orang. Karena apa? Itu kayak kesannya gak tahu diri gitu loh.
Ya nggak? Lu masih bisa hidup, lu masih bisa makan, masih bisa bareng-bareng sama anak-anak lo, dikasih kesehatan. Orang lain mungkin butuh skincare, orang lain mungkin butuh skincare jutaan untuk merasa percaya diri, lu enggak. Lu cukup pakai sabun cuci muka udah ngerasa tenang, ayem gitu kan. Itu juga rezeki kan. Dan itu kayak kenapa sampai hilang begitu aja dari otak gue gitu. Malah protes sama Allah. Terus aku akhirnya genjotin lagi istighfar dan sholawat 200 kali habis sholat. So target per day adalah 1000. Dan alhamdulillah waktu itu masih rajin banget, konsisten. Minimal waktu itu 30 hari berturut-turut gue gak pernah putus, even aku lagi mens. Dan sampai pada titik aku berdoa, ya Allah, ini benar-benar tulus dari hati, bukannya aku mau nyogok Allah gitu, enggak ya. Jadi aku tuh intinya aku malu atau sungkan tuh menjadi posisi yang selalu menerima bantuan orang. Seenggaknya nggak ngerepotin orang lah gitu loh. Tapi memang kalau misalkan Allah masih menakdirkan aku di posisi menerima sebagai yang menerima, aku minta tolong untuk dikuatin. Logikanya ketika lo ngasih ke orang lain atau berada di posisi memberi, itu tuh karena Allah menakdirkan kamu ada di posisi di atas, bukan sesuatu yang bisa disombongin. Kamu dimampukan dan digerakkan hatinya sama Allah gitu. Dan sebaliknya ketika lo masih berada di posisi di bawah, ya itu karena memang Allah sedang menakdirkan kamu ada di posisi itu. Sabar dulu gitu, nanti ada waktunya. Yang penting Allah menguatkan kamu. Aku sempat minta, ya Allah aku tolong kasih kerjaan dengan gaji sekian juta, which is itu gede banget, mungkin 3 kalinya UMK kalau di wilayah ini. Dan walaupun itu masih di bawah gajinya bank, pengen hidup merdeka dari hutang lah intinya. Yang cukup bikin galau waktu itu adalah aku udah diterima sebagai sales supervisor di satu perusahaan TV kabel. Gajinya tuh UMK lebih dikit, pertama. Terus kedua, lu bisa lembur atau pulang malam banget. Aku masih ngeasiin anakku. Dan perjalanan itu 1 jam naik motor. Dan kamu jangan pikirin perjalanan itu kayak jalan rame, perkotaan gitu. Enggak, itu bener-bener yang kayak lu ngelewatin gunung dan lembah gitu. Lu harus pulang sendirian naik motor, itu kan jadi pertimbangan. Tapi otakku waktu itu ngomong, udah terima aja, kapan lagi lu bisa diterima, usia udah segitu loh gitu kan. Hatiku bilang, tapi kok rasanya berat ya. Malam sebelum aku berangkat training, aku berdoa sama Allah agar minta petunjuk. Begitu paginya udah siap-siap nih, udah mandi pagi, dan alhamdulillah anakku tuh dua-duanya sakit, panas, mendadak panas. Galau di situ, akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti hati nurani dan mengesampingkan logika akalku sendiri. Which is, waktu itu prinsipku adalah anak adalah tanggung jawab atau prioritas utama dalam hidup aku. Karena itu kan tugas yang dikasih Tuhan ke aku ya. Kemudian berpikir lagi bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Tenang aja. Mungkin tawaran ini aku tolak, bisa jadi nanti ada bantuan lain dari Allah. Asalkan niatnya memang karena Allah ya. Banyak tawaran-tawaran yang aku gak bisa terima gara-gara bertentangan dengan hati nurani, termasuk sama jam kerja anak gitu ya. Akhirnya aku nyemplung di perusahaanku yang sekarang. Ini adalah perusahaan Jepang, baru buka di Indo. Wawancara bolak-balik ke Semarang, Jakarta, Semarang, pokoknya luar kota lah gitu kan. Logikanya tuh kayak lu gak punya duit kan, kenapa lu bisa kesana? Itulah aku juga heran gitu. Pas training aku gak bisa pisah sama anak karena aku masih asik hidup di apartemen dengan nilai hampir 10 juta per bulan. Lu gak punya duit segitu tapi dapat rezeki segitu. Gak selalu rezeki itu uang gitu. Gak selalu. Even lu gak punya duit, kamu bisa menikmati itu kan. Agak gak masuk akal, tetapi itulah kenyataannya. Dan kayak dipermudah aja rasanya. Kemudian setelah setahunan aku bekerja di situ, dulu kan aku mikir bahwa ganti yang lebih baik tuh kerjaan ya, kerjaan yang lebih baik, misalkan waktu yang lebih longgar dengan keluarga atau gaji yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata bukan itu guys, itu cuma bonus. Ganti yang lebih baik adalah rasa ketergantungan kita terhadap harta dunia dan pengakuan manusia itu lepas dan diganti dengan lebih bergantungnya kita kepada Allah. Ibadah mungkin bisa lebih tenang, bisa lebih tepat waktu. Karena gini, meski kamu dapat ganti pekerjaan yang lebih baik, gaji yang jauh lebih tinggi, kalau misalkan bikin sholat kamu tertunda, bikin ibadah-ibadah kamu berkurang dari yang dulu, jangan buru-buru bilang bahwa itu adalah ganti yang lebih baik. Hadiah hijrah yang lebih baik adalah
hadirnya Allah dalam hatimu, dan kamu gak akan bergantung kepada apapun atau siapapun kecuali Allah. Insya Allah, semoga istiqomah. Jangan lupa berdoa sama Allah, minta agar dikuatkan. La haula wala quwata illa billah. Karena aslinya tuh Allah tuh sayang banget nungguin lo datang, gak sampai tersesat. Kalau pulang tuh bener-bener pulang ke surganya Allah. Jangan sampai teralihkan sama yang lain. So stay love, Ayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.